Oke, kita lanjut. Yang seperti tadi Ibu sebutkan, kita akan melihat tentang digital learning system. Nah, digital learning system ini masuk dalam jenis-jenis dari media pembelajaran yang tadi sebelumnya, di video sebelumnya sudah kita lihat, yang berbasis komputer, berbasis website, nah gitu ya. Nah, media pembelajaran yang sekarang banyak dikembangkan yaitu merupakan media-media pembelajaran yang biasa disebut dengan digital learning system. Nah, munculnya sistem ini dilatar belakangi oleh semakin cepatnya perubahan dan perkembangan sekarang, era reformasi dan teknologi ya. Jadi orang berlomba-lomba membuat media pembelajaran yang tidak hanya mudah digunakan, tetapi menarik gitu. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, kemampuan atau keterampilan untuk membuat dan juga menggunakan media-media pembelajaran yang basisnya itu adalah digital learning system itu sangat diperlukan oleh guru ya. Nah, ini disingkat saja ya, DLS. Dia diartikan sebagai suatu terobosan baru dalam teknologi pembelajaran yang diterapkan para pelajar untuk belajar secara digital melalui pemanfaatan teknologi, entah itu via software, hardware, entah itu bisa online maupun offline yang dikemas secara menarik dan interaktif ya. Oke, jadi bukan hanya bisa ketika saya menggunakannya saya bisa memahami konsep misalkan dan lain sebagainya, tetapi penilaian penilaian media pembelajaran itu menarik ataupun interaktif itu sudah penting sekarang, sangat penting sekarang ya. Nah, semua materi-materi pelajaran ini yang dibutuhkan guru sekarang merupakan bahan-bahan ajar komprehensif yang dalam pembelajarannya dapat diintegrasikan dalam suatu software, baik yang berupa teks, gambar, maupun animasi atau video. Nah, sampai di sini saya rasa adik-adik sekarang banyak melihat ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk belajar atau website-website yang digunakan untuk siswa-siswi belajar, entah itu berbayar atau gratis gitu ya. Seperti yang tadi saya sebutkan contoh ada itu software-software misalnya digunakan untuk saya membuat e-book atau saya mau membuat video pembelajaran gitu yang paling tren sekarang yang banyak dilakukan oleh guru-guru sekarang itu bagaimana membuat video-video pembelajaran yang menarik gitu. Nah, yang sekarang saya sedang lakukan ini juga adalah saya membuat sebuah video pembelajaran untuk adik-adik. Namun ini masih basicnya ini saya menggunakan PowerPoint dengan suara tanpa ada juga tampilan yang ketika dibagikan bisa menampilkan wajah yang bicara. Misalkan wajah saya ditaruh di posisinya mungkin di kiri atas, kanan atas, di bagian bawah gitu. Pasti sering adik-adik lihat. Nah, itu merupakan keterampilan-keterampilan yang sekarang ini sangat dibutuhkan gitu, yang bisa digunakan siswa belajar secara online maupun offline kapan saja, di mana saja, dia bisa mengulang lagi nanti. Itu yang sekarang guru-guru yang sekarang dan guru-guru nanti berdasarkan perkembangan zaman yang mungkin nanti lebih baik lagi, minimal sekarang harus punya gitu, keterampilan-keterampilan seperti itu. Nah, keunggulan-keunggulannya apa? Nah, keunggulan-keunggulannya ada banyak ya, ada 5 ya, nanti bisa dibaca, saya akan share nanti bahan materi ini juga untuk adik-adik. Nah, yang menarik sini yang poin 3 ya, evaluasi pembelajaran bisa dilakukan secara otomatis melalui proses digital. Ini artinya apa? Ketika anak kita sudah, contohnya sekarang ya, kita sekarang sedang melakukan pembelajaran online. Saya memberikan video yang isinya sudah saya berikan penjelasan mengenai materi hari ini gitu. Nah, bisa saja setelah saya memberikan video ini, saya mau melakukan penilaian terhadap adik-adik. Penilaiannya apa? Penilaiannya itu adalah apakah adik-adik sudah paham atau sudah mengerti apa yang sudah saya bagikan di 2 video hari ini gitu. Nah, saya bisa membuat satu bank soal, satu apa ya? Ini apa ya? Tes ya. Satu tes yang adik-adik kerjakannya secara online gitu. Nah, secara online soal-soalnya ada, kolom jawabannya ada, adik-adiknya mengisi nama dan lain sebagainya. Terus nanti jawaban adik-adik akan dikirimkan ke saya dan saya bisa melihat tampilannya dan kemudian bisa melakukan penilaian. Nah, ini mungkin salah satu
dari poin 3 yang secara sederhana bisa kita lakukan. Jadi tidak harus kita bertemu di kelas, tidak harus kita menggunakan ini paper, kertas untuk tes, tapi dengan sekarang dan kemudian handphone dan laptop gitu. Jadi dari HP saja adik-adik sudah bisa mengikuti ujian contohnya gitu. Nanti model-model contoh-contohnya seperti apa nanti ya baru kita buat gitu. Dan juga yang poin 5 paperless. Paperless itu apa? Kita mengurangi penggunaan kertas. Jadi sekarang lagi gencar-gencarnya go green gitu ya, pemanasan global. Nah, salah satunya ya kalau sudah bisa melakukan tes melalui online, tidak perlu lagi kertas dan pensil gitu ya. Nah, macam-macam dari bentuk digital learning di sini saya bagi ada dua. Satunya e-learning, satunya blended learning. Nah, e-learning itu apa? Blended learning itu apa? Nanti kita lihat. Saya rasa adik-adik sudah sering mendengarkan istilah ini ya, istilah e-learning atau blended learning ya. Nah, e-learning sendiri itu merupakan cara dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik dan menggunakan internet sebagai perantara dalam proses belajar mengajar tersebut. Jadi di sini butuh yang namanya koneksi internet ya. Nah, contoh-contoh yang ada yang sering biasa kita lihat itu contoh ya yang berbayar ada ruang guru atau ada yang sering melihat Edmodo, ada Wordwall dan lain-lain. Atau di kampus apabila ada di kampus-kampus yang lain mereka sudah punya LMS sendiri, Learning Management Sistemnya sendiri. Nah, modelnya seperti apa? Ya secara garis besar. Di situ diberikan jadi dosen dan mahasiswa masuk ke sistem tersebut mengadakan kegiatan pembelajaran dalam sistem tersebut. Nah, dia penjelasannya dilakukan di situ, semua tugas dan lain sebagainya diberikan dalam sistem tersebut, sistem penilaian juga dilakukan di situ, diskusi dilakukan di situ, semua dilakukan dalam learning management system tersebut. Nah, itu mode-modenya seperti Edmodo. Kalau nanti kita lihat maksudnya ada nanti mungkin Bapak Ibu dosen yang melakukan pembelajaran online dengan Edmodo. Nah, adik-adik bisa lihat di situ. Nah, itu salah satu pembelajaran dengan e-learning. Jadi basicnya dia harus menggunakan connect internet secara online. Sedangkan kalau blended learning itu mix antara tatap muka seperti biasa dan juga dicampur dengan pembelajaran online. Jadi misalkan nanti kita mix ya, minggu ini kita pertemuan tatap muka, minggu depan kita online, tatap muka lagi, online dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasa diistilahkan dengan blended learning. Nah, salah satu contoh yang sering digunakan itu yang paling banyak dikenal itu namanya flipped classroom. Itu dimulai dengan memberikan pembelajaran mahasiswa yang dilakukan secara online di luar kelas, terus di rumah dengan konten-konten yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah melakukan pembelajaran online di luar kampus, mahasiswa kemudian memperdalam, berlatih, mengerjakan soal di kampus. Nah, contoh misalkan saat ini ibu memberikan video, terus nanti ibu memberikan contoh video pembelajaran bagaimana membuat sebuah media pembelajaran yang menarik. Nah, adik-adik setelah menyimak video yang diberikan, memahami, mungkin membuat beberapa contoh proyek. Setelah itu nanti di kelas kita berdiskusi lagi dan kita membahas lagi. Nah, itu mungkin ada follow up yang saya berikan ketika berada di kelas dan ada pendalaman lagi materi. Nanti setelah itu online lagi dan offline seperti itu. Intinya kalau learning ini dia fullnya itu kita menggunakan internet karena online, kalau yang blended learning itu bisa mix antara tatap muka dan juga online. Oke. Nah, setelah ini kita lanjut di grup WA ya, pembahasan setelah ini. Terima kasih. Jadi tidak bisa.